Salam dan selamat sore bagi kita semua, keluarga Mage, keluarga Talo, keluarga Mesak, dan keluarga semua yang terkait di dalamnya. Kami dari keluarga Soru, keluarga Ngi, dan semua yang terkait di dalamnya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang dengan penuh sukacita dari keluarga besar Mage Talo dan semua keluarga terkaitnya di dalamnya, sehingga kami boleh ada di sini. Kami dari keluarga Soru Nge, pada sore hari ini kami datang untuk melakukan peminangan terhadap seorang putri dari keluarga Mage Talo atas nama Kak Oroli Elfarina Mage, atau yang biasa dipanggil Rina, untuk salah seorang dari anak dari keluarga Soru Nge yang bernama Yerhenson Daniel Soru, atau yang biasa dipanggil Enson. Untuk itulah kami datang sore hari ini. Tetapi sebelum saya lanjutkan pembicaraan sore hari ini, saya minta kesediaan kita semua untuk kita bawa pertemuan kita, pembicaraan kita sore hari ini di dalam doa. Bapak Mama, saudara semua, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih dan setiamu yang terus kami rasakan sampai dengan saat ini. Kami boleh mengalaminya dan kami merasakan luar biasa karena Tuhan menyertai kami dari awal pembicaraan sampai pada tahap masuk minta ini. Kami bersyukur Tuhan karena prosesnya sudah berjalan yang baik, dan tiba saatnya kami mau memulai acara budaya sekaligus acara peminangan ini. Kami mohon Tuhan menyertai sehingga pembicaraan boleh berjalan dengan lancar dan kami semua boleh menikmatinya, dan percaya bahwa Tuhan yang mengawali cinta kasih dari kedua anak kami, dan Tuhan juga terus menyertai sampai kepada pembicaraan demi pembicaraan, tahap demi tahap, dan Tuhan yang mengontrol semuanya. Kami serahkan seluruh acara ini di dalam tangan Tuhan, dan kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum Bapak Jubir menyampaikan isi hati atau tujuan maksud yang akan disampaikan kepada kami, kami persilakan dulu kepada Bapak Mama, orang tua, kecuali Bapak Jubir dengan yang pegang dulang bisa berdiri, sedangkan yang lain tolong mengambil tempat, ada tempat di depan ini, bisa. Mari Bapak, karena ini agak lama. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan sebagaimana maksud yang telah saya sampaikan. Dan setelah kita melalui beberapa tahap pertemuan dan pembicaraan, sudah berhasil dibuat beberapa kesepakatan sebagai syarat untuk peminangan itu. Dan pada sore hari ini kami keluarga Soru Nge telah mempersiapkan dengan penuh sukacita syarat tersebut untuk dipersembahkan kepada keluarga Mage Talo, dan dengan penuh kerendahan hati kami mohon untuk sudi diterima. Terima kasih. Ada pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Tentunya bahwa kita sudah melewati beberapa tahapan pertemuan dan ada kesepakatan
yang sudah kita bangun bersama. Dan untuk itu, apakah kesepakatan kita yang lalu sudah disiapkan semua oleh keluarga Soru dan keluarga Nge untuk menyatakan bahwa itu adalah lukisan kasih untuk keluarga Mage dan keluarga Talo serta semua rukun keluarga terkait di dalamnya. Kami telah berupaya dengan sepenuh hati dan penuh sukacita telah memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan. Jadi secara singkat kami telah memenuhinya. Terima kasih. Masih ada satu saja, yaitu kebetulan waktu atau masa sekarang ini kita siap-siap untuk membersihkan kebun supaya bisa tanam tanaman untuk kita nikmati bersama pada tahun ini. Nah, untuk itu tentunya bahwa apa yang Bapak Mama bawa, saya lihat ada begitu banyak, ada sirih, ada pinang yang 2 orang sudah angkat setengah mati di sana. Kami senang dan kami akan simpan itu untuk kami tanam supaya kalau Bapak Mama, keluarga Soru, keluarga Nge datang, nanti kita petik dan berikan untuk kita makan bersama. Apakah Bapak setuju dengan pernyataan saya itu? Kalau tidak setuju, silahkan berikan alasannya. Terima kasih. Kami mempersiapkan dengan sukacita dengan hati kami. Karena itu apa yang kami bawa sore hari ini bukan untuk ditanam dan bertumbuh, tetapi ditanam di dalam hati sebagai wujud cinta kasih kami. Terima kasih. Maka dengan sukacita kami tidak perlu tanya lagi Nona Rina, saya langsung nama singkat saja, bahwa apa yang sudah disiapkan, apa pernyataan dari Bapak Jubir, itu kami keluarga semua dengan senang hati akan menerima itu. Dan itu saya persilahkan untuk Bapak mau di situ atau pastor di dalam, tetapi saya minta supaya di sini, supaya anak-anak kami boleh menerima di pelataran ini. Terima kasih. Baik, inilah yang kami bawa keluarga Soru, keluarga ini, inilah yang kami persiapkan. Oke. Siap. Cium dulu. Ini bebas kopi. Ada kopi deh. Yang bisa. Yang bisa. Baik, terima kasih banyak karena penghargaan bagi kami keluarga Mage, keluarga Talo dan keluarga Mesak serta semua kedukung keluarga terkait di dalamnya kami sudah terima. Untuk itu tentunya bahwa setelah kami terima ini bingkisan, tentunya tadi Bapak ada omong bilang Bapak adik Enson. Oh Enson, tapi biasa tanya Enson boleh, Enson juga boleh. Untuk itu Nona bisa duduk sudah. Silakan. Bapak bisa bawa adik Enson untuk bisa bertemu dengan kami ataupun dengan keluarga. Terima kasih. Baik, mungkin saya panggil dari sini, suara cukup keras. Enson. Halo Enson.
Gimana kamu nak? Enson sementara jalan perlahan-lahan karena memang anaknya ganteng, jadi dia melangkah. Ya, satu mari, persatu. mari. Silakan maju Bapak. Inilah putra Rote yang ganteng yang datang di keluarga Maki. Putra Rote asli. Namanya Yerhenson. Bapak Jubir, inilah dan keluarga Magi, keluarga Talo, karena inilah kami datang ke hadapan Bapak Ibu semua. Terima kasih telah menerima bingkisan sebagai prasyarat pembinaan sore hari ini, dan kami memperkenalkan inilah anak kami, Enson. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ternyata sangat ganteng pada sore hari ini. Karena waktu datang pertemuan belum pakai seperti ini, saya seperti kabur-kabur begitu. Hari ini baru jelas. Inilah dia. Baik, Adheson, sebelum cari atau menemukan pasangan, ada satu tantangan yang paling terakhir dari kami, khusus untuk beliau saja, yaitu ada 4 kertas yang dibungkus ini. Nama-nama ada dari yang kakak sampai adik, ada 4 orang. Yana, Ina, Erna, dan Rina. Kalau salah pilih, berarti kena denda. Pilih hanya 1 kali. Pilih hanya 1 kali. Nah, kalau tidak percaya, saya buka dan tolong baca nama-nama ini. Nanti sebentar saya guling baru adik pilih. Iya, salah pilih Pak Jubir juga belum bisa pulang ini. Adik, tolong buka dan lihat nama itu semua. Nanti baru saya pilih dalam guling lagi ulang. Bapak, tolong baca dulu nama. Ini yang paling kakak, Yana. Yana, Oke. Erna. Ini siapa? Rina. Baca. Rina. Rina. Ini siapa? Ina. Oh, soalnya kurang air saja. Bapak Mama, dia sudah baca nama saudara-saudara atau calon saudara sepupunya. Ada 4 orang, 3 orang dan 1 untuk dia. Saya masuk dan guling kembali, ikat dengan kertas yang kita ini, dan dia hanya ambil 1 kali saja. Salah berarti semua keluarga tinggal di sini, besok baru boleh pulang. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, pergi tarik sapi 1 ekor, ikat di sini baru boleh pulang. Bagaimana tantangan itu Bapak? Adik? Siap? Siap. Oke. Kita tepuk tangan. Berikan tepuk tangan bagi dia. Saya permisi dulu untuk guling ini. Jubir boleh ikut kok Pak? Boleh. Sudah boleh. Enson bilang dia dari belakang saja kenal nggak? Iya toh? Enson bilang aroma saja dia sudah tanda. Jadi pasti dapat kita. Ini gosok-gosok belakang ini maksud biasa ayam sabu tuh begitu. Gosok-gosok sih supaya berani. Mudah-mudahan cepat 1 kali bisa dapat. Tapi kalau tidak dapat berarti 2 pilihan tadi, ya. Saya sudah ikat dan terputar sedikit dulu. Bagaimana? Dok dapat tidak? Aduh, jantung agak berdebar sedikit. Sudah kasih kembali yang belakang Pak. Oke. Kita perhatikan, ya, pilih dulu. Silakan pilih 1 kali saja. Ambil saja. Silakan. Sekarang. Satu. Jangan. Jangan borong semua. Keker bye-bye. Ini tempat-tempat sudah ramai.
Ini fungsinya jubir begini sudah. Silakan buka dan Bapak kalau buka kok baru. Baru saya kasih tanda tangan. buka. Kita tahan napas. Mudah-mudahan apa yang dipilih itu benar. Salah pilih 2 pilihan tadi. Dan tadi 2. Ini bunyi dari sangat biasa. Tidak salah pilih. Silakan. Rina. Mana? Saya belum percaya. Saya harus lihat. Exxon yang kasih lihat. Balik. ORINA. Oke, terima kasih. Berarti benar. Kita berikan aplaus kali dia. Tidak salah pilih. Dan memang mungkin sudah siap betul-betul sehingga pas. Kalau begitu, karena tidak salah pilih, maka saya tidak perlu lagi ragukan kalau dia ambil dari dalam berarti tepat. Nama yang begini saja bisa tepat, apalagi dia masuk di dalam dan bisa lihat. Silakan mengambil atau temui Nona untuk bisa datang ke sini. Terima kasih. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Aku tak sempat berjuang. Inilah pasangan dari anak-anak kita, yaitu Hanson dan Rina. Dan memang dua-duanya ganteng dan cantik, sehingga pasangan yang serasi untuk kita pada sore hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan mengikuti Bapak MC. Kita jubir sudah selesai, jadi Bapak yang atur sudah. Supaya kami tinggal. Jubir belum bacium ini. Sudah selesai. Setelah kami jubir dan jubir, maka kedua calon pengantin dan mempelai untuk adat hari ini silakan untuk berikan hormat kepada semua keluarga yang hadir. Karena tidak perlu kita maju satu-satu, silakan berikan. Kita berikan aplaus. Baik, Bapak Ibu undangan yang saya hormati, kita berikan aplaus sekali lagi untuk kedua jubir kita, Bapak John Lee dan Bapak John Lee dan Bapak Anus Lobo. Dalam suatu proses peminangan dan kita semua nyatakan bahwa semuanya dapat berjalan dengan baik. Tentunya dengan dukungan semua keluarga besar Mage, Talo, Mesak, keluarga besar Soru, Nge dan Meok, dan semua rumpun keluarga yang terkait, dan Bapak Ibu para undangan sekalian. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kedua kekasih kita yang ganteng dan cantik. Gimana perasaannya, Gerson? Senang sekali. Rina? Senang juga. Wow. Tapi apa? Gerson tidak dugna karena dia sudah siap. Kalau Toorote biasa kalau datang mau iris tua pasti sudah siap. Perkakas sudah siap. Tapi Nona Sabu masih dugdak. Karena ini kira-kira ada Herson Kesturung berapa haik yang bisa dipikul bawa pulang ke rumah. Begitu kira-kira ya, kalau orang Saburote. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira protokol kesehatan telah dijalankan dengan baik untuk semua kita. Diatur begitu apik oleh keluarga besar Mage, Talo, Mesak,
untuk kita semua boleh berada di tenda sukacita ini dengan tidak ragu-ragu. Kursi diatur dengan jarak yang begitu indah. Kita semua pakai masker. Hanya saja kita semua tidak bisa dapat memberikan ciuman sabu untuk kita yang ada pada sore hari ini. Tapi kita tetap terima itu sebagai satu proses yang harus kita jalankan untuk menjaga kesehatan kita bersama. Silakan Ina dan Erson untuk duduk. Bapak Ibu keluarga yang saya hormati, kalau orang sabu di dalam keluarga itu biasanya mendapat julukan itu sampai 3 atau 4 nama. Sebelum dia kawin, sesudah kawin, dan sesudah punya anak. Dan sore hari ini kami percaya bahwa adik kekasih kami, Hen, biasa dipanggil Hen ya, Hen adalah telah menjadi bagian daripada keluarga besar Sabu, keluarga besar Mage, Talo, dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu semua tidak mengurangi rasa hormat kepada keluarga Soru, keluarga Nge, keluarga Meok. Sore hari ini anak kekasih kita Hen akan mendapat tambahan nama yang sangat manis dari orang Sabu. Oleh karena itu kami mohon izin kepada keluarga besar yang ada di tenda sukacita ini. Setuju? Ya, saya kira di Rote juga kalau mungkin nikah di Kupang, datang di sana akan dikasih lagi satu nama gitu ya. Kalau orang Batak biasanya pulang ke Batak dulu gitu. Tapi hari ini kita jalan paralel sehingga semuanya boleh bisa nikmati dan kita tahu. Jadi nama yang kita berikan kepada Hen, kalau orang Sabu bilang itu nama Waje. Bapak Ibu, Waje, bukan Waji ya, Waje. Waje itu tradisi orang Sabu yang sudah menjadi budaya. Baik, Bapak Ibu, di sini kita lihat Herson. Kalau Henson, kalau di bapak-bapak, mama-mama di Sabu, untuk sebut nama lengkap itu susah. Kalau orang bilang kalau orang Sabu itu sebut nama pasti tidak pas. Tapi kalau orang Bugis sebut nama itu lewat, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang dari Bugis ini, mohon maaf, karena memang itu kenyataan yang harus kita nikmati di Kupang ini. Jadi Hen, sore hari ini Anda harus bertambah sebuah nama. Setuju? Demi seorang kekasih tercinta. Siapa nama kekasih tercintamu? Rina siapa? Rina Mage. Kira-kira Herson tahu nama kesayangan Rina di dalam rumah ini selama Herson berkunjung, berpacaran, mengunjungi Bapak Yap dan Mama Yana sini, atau di keluarga di Camplong, keluarga Sabu? Ke mana toh? Tahu kok? Tetap? Ya, berarti selama ini Hen belum tahu nama kesayangan daripada Rina. Sebentar cari tahu sebelum kita lakukan sesuatu yang akan dilakoni oleh Hen. Jadi sesuai dengan nama Henson, kalau dipanggil Hen, orang Sabu akan susah menyebut nama Hen, Bapak Ibu semua. Maka mereka akan panggil kira-kira apa Bapak Ibu? Hei, betul sekali. Terima kasih Toh. Ternyata Toh juga bergaul dengan orang Sabu. Jadi nama panggilannya Hen menjadi He, karena satu huruf itu telah hilang. Bapak Ibu tahu kalau Bapak Mama di Sabu itu makan siri itu keruang-keruang, orang Kupang bilang akhirnya ucapan tidak bisa sambung yang panjang-panjang. Sehingga ada satu nama Sabu yang dibuat oleh keluarga. Tentu nama Sabu itu punya makna dan punya arti, bukan sekedar nama. Nama Sabu itu bisa dari sesepuh
ataupun orang-orang tua yang sudah meninggal, ataupun nenek bak yang sudah meninggal, tapi punya satu kesan yang sangat mendalam dengan keluarga besar Mage dan Talo. Oleh karena itu, saya mendapat mandat untuk menyampaikan nama kesayangan atau nama wajib menurut orang Sabu itu kepada kekasih kita, He, betul ya, He, dengan sebutan Ma. Mungkin ada yang tahu kira-kira kalau He, orang Sabu ada di sini, kira-kira kalau He itu disambung pakai nama wajah apa? Ya? Tergantung, Sabu Timur, Sabu Barat beda. Beda. Ya, sekarang kita ada di posisi Sabu Timur. Iya. Jadi kalau ada orang Sabu Timur di sini, silakan coba angkat tangan yang tahu. Bisa Madope. Ya, Madope. ya, Madope. ya. Hampir dekat ya. Ibu Yana senyum-senyum saja. Ya. Mahela ya. Bapak Ibu, dengan hormat saya memberikan nama ini kepada He. Nama panggilanmu bertambah satu di rumah atau di tengah-tengah keluarga besar Mage dan Talo, yaitu Madoke. Coba kan kalian berdua berdiri. Silakan berdiri. Madoke artinya berbunyi ya. Ya. Namanya apa tadi? Madoke. Ya. Jadi kalau kita panggil lengkapnya Madoke He. Itu sapaan akrab, sapaan kasih di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Itu artinya apa, Ya. Pak? Ya, Bapak Jubir sabar sebentar. Saya akan menerangkan itu. Ternyata Bapak Jubir bukan orang Sabu yang sabar ini. Baik Bapak Ibu, Madoke He, yang artinya bunyi air yang deras. Bapak Ibu tahu kalau waktu musim hujan, kalau ada air yang turun kena atap rumah atau seng, pasti derunya tuh sangat keras. Jadi dia akan punya air yang mengalir deras atau bunyi hujan yang deras. Jadi He, Madoke He, kamu ada di satu lingkungan yang sangat dingin karena di situ ada air. Air itu bisa mematikan semua. Batu pun pasti akan pecah. Pelan, tapi pecah. Api yang ganas pun akan mati. Baik Bapak Ibu, itu sekedar informasi kepada kita semua. Jadi jangan sampai He ada di keluarga Sabu dipanggil, ada mungkin Bapak Pendeta Esa ada datang juga, kok adik saya kok dikasih nama He. Jadi ini berarti ini resmi, secara adat resmi Bapak Ibu semua. Keluarga Soru, Nge dan Meok. Ya. Tentunya He ingin tahu atau Madoke ingin tahu nama kesayangan daripada Rina. Kira-kira He, Bang Madoke mau tahu dari siapa? Upayanya bagaimana? Silakan. Ya, silakan. Dari Rina sendiri. Silakan tanya di Rina. Nama kesayangannya apa? Orang bilang pengalus, lah biasanya tahu orang ribu-ribu, tahu kali pengalus lah. Kalau jujur, Rina sendiri juga sudah tahu Rina bukan apa-apa. Mama Yana, Rinyo. Oke. Baik Bapak Ibu, itulah namanya keluarga. Kadang-kadang ada di tengah-tengah keluarga Sabu, kadang-kadang ada di tengah-tengah keluarga Sabu yang memang sudah milenial atau modern, ya kadang-kadang tidak bisa ingat. Tapi sebenarnya adik kekasih kita ini punya nama Sabu. Mamanya ada nama Sabunya Rina apa ya? Jadi Nako. Ya. Jadi ini Madoke. Ya, bukan corona kata Mama Yana ya. Baik, saya kira nama itu perlu dicatat sehingga kalau nama itu selalu dibawa dalam setiap kegiatan sosial, kegiatan keluarga, baik Anda berdua maupun dengan keluarga, semua di dalam rumah itu pasti sejuk. Datang capek-capek juga sudah panggil Nako dari belakang biar ada tidur, Bapak He pasti bangun untuk bikin minum. Baik Bapak Ibu semua, kita berikan tepuk tangan untuk Madoke dan Nako.
Yang berikut Bapak Ibu bukan saja nama yang kami berikan kepada Madoke. Tentunya sebagai keluarga Sabu, kami mempunyai satu tradisi budaya-budaya yang selalu dijalankan oleh orang tua-tua. Saya kira di Rote juga begitu, tapi mungkin wujudnya agak berbeda. Dan sore hari ini Bapak Ibu semua, kami akan melakukan satu proses adat yang namanya Nga'a Kepui Core Donaho. Jadi ada makan kacang hijau, terus itu, dan gula sabu. Bapak Ibu, kenapa harus itu yang kami bawa orang Sabu? Makanan itu untuk orang Sabu, makanan yang disiapkan untuk musim-musim paceklik. Jadi gula itu selalu ada, kacang hijau itu selalu ada. Selapar-laparnya orang Sabu itu pasti ada di setiap rumah tangga. Ya. Karena tanpa beras, makanan pun orang Sabu bisa hidup dengan kepui atau kacang dan gula. Sekali makan bisa minum air 1-2 gelas saja udah kuat orang Sabu. Jadi sore hari ini, supaya Madoke tidak kaget waktu mau ke Sabu, jangan sampai ada oma atau tante dari Rina atau Nako suguhkan ini, Madoke harus lakukan ini. Di depan Anda berdua ada gula dan ada kacang hijau. Silakan Madoke untuk buka itu. Alkitabnya dipindahkan dulu, Rina. Ya, silakan dibuka. Dibuka. Ada sendok di situ. Bapak Ibu, tempat yang disiapkan adalah tempat memang diperuntukkan untuk gula dan kacang, yaitu tempat yang terbuat dari tempurung kelapa. Jadi di Sabu itu kebanyakan pakai begini zaman-zaman dulu. Orang tua-tua pakai begini. Sampai sekarang juga masih ada kalau ada acara adat. Silakan kepada Rina, jangan lakukan itu. Karena Mahe sudah jadi masuk dalam keluarga besar. Silakan Mahe, bagaimana cara makan gula dan kacang itu. Ingat jangan sampai belepotan. Ya. Silakan. Dan kacang itu harus dikunyah, bukan ditelan, harus dikunyah. Ya. Ingat, gula Sabu itu makan diti, orang Kupang bilang. Kalau gula roti kita tarik ini pasti putus. Tapi kalau gula Sabu dia akan panjang baru putus. Jadi kalau salah-salah handphone baju ini bisa kena. Ya. Bapak mama orang Sabu lihat handphone cara putar sendok betul kau belum? Ya. Kesterun piringnya. Ya. Putar. Iya. Silakan untuk dikunyah. Ya. Rina silakan untuk ambil itu. Kasih suap toko sudah. Pokoknya Rina bikin apa, toko terima toh. Baik. Tapi tadi Hen mesti belajar banyak karena memang cara ngambil gulanya bukan seperti itu. Kalau orang Sabu itu diambil, dia putar begini sampai putus baru masuk. Ya. Tapi ini mungkin karena sendoknya dari tempurung kelapa, dia putar agak susah. Generasi sekarang. Ingat kalau ke Sabu, ingat ya Rina, kasih tahu ya. Kasih tahu. Ya, oke. Terima kasih untuk apa yang telah dilakukan. Bapak Ibu, untuk orang Sabu, gula melambangkan satu proses yang membuat kita harus terikat dalam satu keluarga. Gula sebagai perekat dalam keluarga. Kenapa gula Sabu itu begitu kental? Ya, karena memang dalam keluarga itu kita perlu bersatu. Ya. Dan gula Sabu itu manis. Nona Sabu itu juga manis, ya Ibu Yana ya? Manis. Ya, kan? Jadi kita harus selalu dalam kondisi setiap peristiwa apapun, kalau Anda berumah itu kalau sudah kita awali dengan yang manis, dengan rasa melekat budaya kita, pasti semuanya berjalan dengan baik. Iya, kita lihat ini orang Sabu roti biasa minum pakai hai, ya Pak Pendeta Soro ya? Ya. Jadi Pak Pendeta kalau khotbah di roti juga bilang dong jangan lupain dong, ya toh? Ini hari kita bikin sejarah untuk Madoke dan Nako, ya.
Baik Bapak Ibu semua, terima kasih semuanya kita telah melakukan dan mengikuti sebuah proses dengan baik. Kita berikan aplaus yang manis untuk kedua saudara kita yang ganteng dan cantik. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, proses budaya, proses kultur, proses adat telah kita lewati dengan baik. Tentunya semua ini karena penyertaan, karena anugerah daripada Sang Pencipta, yaitu Bapa yang di surga. Oleh karena itu, kita patut menaikkan suatu syukur kehadirat Tuhan bahwa semua peristiwa ini bukan kebetulan, semua peristiwa ini adalah peristiwa iman yang kita harus hormati dan kita junjung tinggi. Oleh karena itu, kita akan mengikuti ibadah syukur singkat yang akan dipimpin oleh Mama Pendeta Asnat dari Gemit Niel Ebupo. Dengan hormat kepada Mama Pendeta, kami berikan waktu. Baik Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, keluarga besar Soru, Nge, Meok, semua rumpun keluarga yang terkait dalam sukacita ini, keluarga besar Mage, Talo, Mesak, dan juga semua rumpun keluarga yang terkait dalam sukacita ini, terkhusus kedua kekasih kita, Hanson dan Rina. Salam. Lagi-lagi salam. Ya, ini rumah sukacita ya. Mungkin tadi kita terlalu hanyut di dalam suasana. Kita juga ingin tahu adat Sabu itu seperti apa. Dalam soal pemberian nama ini tidak semua orang Sabu tahu ya. Dan karena itu kita tunggu-tunggu dan mereka sudah menemukan dua nama yang sangat berarti dan tentu akan menjadi sapaan dalam hidup sehari-hari. Madokehe dan Inakorina ya, Inakorina ya, Inako Tambarina di belakang. Kata Mama Yana sebagai kakak, Oma almarhumah biasa memanggil Korina, Inako ya, Inako gitu. Baik Pak Mama, kita hampiri Tuhan untuk menyatakan syukur kita kepadanya atas semua yang telah berlangsung dalam damai sejahtera Tuhan. Bersyukur mengartikan bahwa kita percaya sepenuhnya pada penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Tidak ada satupun yang berada di luar kuasa Tuhan. Mengucap syukur adalah perintah dari Tuhan sebagai pengakuan atas kedaulatan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, terkhusus dalam peristiwa Pinangan sore hari ini di sini. Karena itu marilah sambil berdiri kita memulai ibadah kita dengan memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Bagai bunga terima kasih yang hati
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pertolongan dan keselamatan Allah Tritunggal terpahat di tiang-tiang rumah orang percaya. Damainya menyertai saudara-saudariku sekalian. Silakan duduk. Kamu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16 Nats Pembimbing. Kidung Jemaat 424 bait pertama dan ketiga. Mada syukur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Dan saya minta calon mempelai Madokehe bawa kita dalam doa firman. Kita menghadap Tuhan dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada mulia Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur karena pernyataan Tuhan sampai saat ini Tuhan, kami bisa ada di tempat ini dan melangsungkan acara peminangan dengan selesai Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan dari sedikit firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami agar kami bisa mendengar dan memahami semua firman yang Engkau berikan pada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami agar kami bisa layak menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ini dan permohonan kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih banyak mempelai laki-laki, calon mempelai. Bapak Mama, saudara-saudara, firman Tuhan yang memberkati kita di petang sore ungkapan syukur ini terambil dari kitab Mazmur 86
ayatnya yang ke-12. Mazmur 86 ayat 12 demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Saya ulangi, aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Demikian jauh bacaan sabda Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah, menaruh di dalam hati, bertopang pada Roh Kudus. Saya dan saudara dimampukan untuk melakukan firman Allah ini dalam pikiran, dalam tutur kata, dan dalam sikap kita sehari-hari. Mama, saudara-saudara yang terkasih, kedua kekasih kita, Henson dan Rina yang berbahagia, lagi-lagi salam. Ya. Mama, saudara-saudara, saya ini paling senang ketika saya bilang calon mempelai laki-laki berdoa firman dan tidak ada neko-neko. Terima kasih dan berdoa, itu paling senang. Tentu Pak Mama tahu alasan kenapa demikian. Karena seorang laki-laki ketika ia masuk di dalam satu keluarga menjadi kepala keluarga, dia adalah seorang imam dalam keluarga. Amin ya Pak Mama. Ya, kalau seorang imam tidak tahu berdoa itu haleluya. Ya toh, harus tahu berdoa. Karena pengalaman melayani Bapak Mama, saudara-saudara, sudah cukup saya dapat pengalaman. Ada kepala keluarga yang ketika perkunjungan rumah tangga, dia tidak bisa berdoa firman. Ya. Setiap saya perkunjungan rumah tangga, saya selalu kasih kepala keluarga doa firman sebelum kita dengar firman. Kenapa? Karena keluarga itu mau dengar firman secara khusus. Ya. Rasul Paulus bilang, kalau engkau mendapatkan istri yang tidak beriman, janganlah ceraikan dia. Melalui istri yang beriman itu suaminya bisa menjadi orang beriman. Jadi Bapak Mama, saudara-saudara, omong mengucap syukur bisa selalu dan bisa sering-sering kita omong. Tapi memang melakukannya itu tidak mudah. Bahkan ada orang Kristen yang mengatakan bahwa saya baru belajar bersyukur, Omong gampang. Bisa saja omong doang, tidak pernah lakukan. Tetapi jika firman mengajarkan bahwa bersyukurlah senantiasa dalam segala hal, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, maka bersyukur itu adalah wajib dilakukan oleh semua orang percaya, tidak bisa tidak. Karena itu sering-sering juga tidak bisa. Karena firman mengatakan selalu senantiasa. Bersyukurlah Bapak Mama kalau ada orang yang bilang saya baru belajar, itu puji Tuhan. Artinya bahwa bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang dikatakan terlambat kalau kita mau memulai. Amin. Ya. Begitu Bapak. Ini akan dihadapi oleh keluarga yang baru. Ya. Mungkin kalau itu sudah belajar dari bujang, saya tanya Mama Yana tadi, pacaran berapa lama? 2 tahun lebih. Ya. Kalau kemarin semestinya di Warta beberapa minggu itu saya yang ada masuk dalam tugas pemberkatan, tapi karena ada teman lain mau mutasi, saya harus double. Tapi karena teman belum mutasi, maka kita bagi supaya ada keadilan. Jadi kembali lagi teman yang berkat. Jadi saya tidak tahu mereka pacaran berapa lama. Biasanya di pastoral khusus itu saya tanya pacaran berapa lama. Bapak Mama, ukuran pacaran berapa lama itu juga tidak terlalu menjadi jaminan untuk rumah tangga itu bisa aman. Ya. Karena ada satu pasangan itu sepertinya instan. Saya yang berkat mereka di jemaat yang lalu, ketemu di terminal Tabun. Lalu laki-laki ini, mereka orang di sekitar situ, lu mau menikah dengan beta? Ya. Perempuan bilang iya, kita mau. Betul lu mau? Mau.
Lalu perempuan bilang, kalau memang lu mau dan beta, mari kau todopi beta pe orang tua. Nah pergi sampai di orang tua tidak bertanya lagi, bos susu kenal berapa lama, masih ada kucing dalam karung, kau sonde. Orang tua langsung bilang, nah baik, kalau bos sonde suka nah batong duduk kau urus. Begitu kilat, begitu cepat, Bapak. Tapi kemudian daripada itu, mereka hidup baik sampai hari ini. Walaupun ketika mereka berkat nikah tuh salah satu punya natsar itu jatuh di atas bemo kongkor, bemo yang babunyi or-ar itu dong pakai mobil pengantin itu. Ketika mau berkat itu natsar itu tidak ada ya. Biasa saya berkat harus pengantin itu bawa natsar yang mengiyakan dia pun janji tadi. Janji nikah tadi yang ngomong dalam sakit maupun malam, dalam kelimpahan maupun kemelaratan, dia lututkan pada Tuhan dengan natsar. Begitu. Selain bersama keluarga dan saksi itu natsar ungkapan syukur sesudah berkat. Nah itu salah satu hilang. Ya. Saya bantu cari karena dulu masih pakai kos tangan yang ini lembaran Alkitab nih bongkar bangkit tidak ada. Ternyata konjak dapat pilih di atas oto dan konjak jutaku beli rokok dan itu ya. Simpang bye-bye, jadi mereka kembalikan di pengantin dan bawa kembali di gereja. Saya khawatir sekali, tapi Tuhan memelihara mereka. Kini menjadi salah seorang majelis di salah satu gereja di Kota Kupang ini. Dan puji Tuhan saya bersyukur karena itu. Jadi usia pacaran berapa lama itu bukan menjadi ukuran orang dewasa dalam mengelola rumah tangga, bertanggung jawab dalam rumah tangga supaya rumah tangga itu bahagia. Tidak menjadi ukuran. Karena ada orang yang pacar putus sampai jadian 10 tahun, 15 tahun, tapi akhirnya juga ada masalah yang kadang-kadang tidak bisa dikendalikan, mereka pisah. Bapak-bapak, saudara-saudara, mengucap syukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rasa terima kasih kita yang terutama diperuntukkan untuk Tuhan. Terima kasih. Ungkapan perasaan dan ungkapan hati seseorang kepada Tuhan atau suatu peristiwa dalam hidupnya. Bahkan pemazmur mengajak juga bukan hanya hati dan rasa, tetapi juga jiwa yang terselubung di dalam tubuh diajak keluar untuk memuji Tuhan. Siapa pernah ajak dia pun jiwa puji Tuhan? Atau kita takut? Ya. Kita takut kalau jiwa itu keluar dan puji Tuhan. Kita takut, kadang ada yang takut. Ya. Jangan ngomong jiwa. Ya. Kalau ngomong jiwa itu kecuali sumati. Jadi pemazmur lebih mendalam lagi, keutuhan, kesegenapan kehidupan itu dipersembahkan untuk memuji Tuhan atas segala sesuatu yang diterima dari tangan Tuhan. Jadi mengucap syukur itu ada hubungan dengan rasa dan hati kita. Ada sesuatu yang kita rasa dalam hidup ini dan hati kita tergerak, dan itu datangnya dari Tuhan. Hati kita ditujukan kepada Tuhan. Begitu. Sebagai orang percaya, Bapak Mama saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita terima dari Tuhan. Kita membilang terima kasih kepada Tuhan. Dan Mazmur 86 ayat 12 ini, ia memakai kata segenap hati. Jadi bukan karena sore hari ini Pinangan Suhabis dari tradisi bilang harus doa syukur. Bukan tradisi. Amin Bapak Mama. Bukan tradisi Bapak Mama. Suatu rasa yang mendorong hati tergerak, sebab kita menerima sesuatu dari tangan Tuhan pemelihara kehidupan. Kita terima. Harus ada sesuatu yang lebih mendasar, yang terus itu kita imani sebagai pemberian dari kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kedua kekasih kita tidak seperti saat ini, dan kita juga tidak mungkin bertemu saat ini. Kalau segenap hati itu berarti bahwa ketulusan dan
kita menyertai untuk apa yang kita buat saat ini menjadi ungkapan yang memperkenankan hati Allah, yang menyenangkan hati Allah. Kadang-kadang orang bilang, son enak juga, karena tetangga nanti bilang apa kalau potong syukur, lebih syukur memang. Bukan masalah itu. Tapi masalah memang kita siap untuk menyatakan syukur kepada Tuhan yang memberi segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita imani itu sebagai pemberian-pemberian dari Bapa sumber segala yang baik. Dengan bersyukur kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala kehidupan. Dia yang merancang sejak dari dalam rahim ibu, dari awal kehidupan kita sampai akhirnya. Dia juga merancang jodoh kita. Dia merancang rumah tangga kita menjadi sang kepala keluarga. Dia merancang juga masa depan kita, menyediakan pekerjaan. Allah rancang semua yang terbaik bagi kita. Ya. Jadi karena itu Bapak Mama, kalau ada orang yang tidak kawin, itu juga ada yang rancangan Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan di Korintus, ya, di Matius, Tuhan bilang apa? Seorang yang tidak kawin itu ada beberapa faktor yang membuat dia tidak kawin. Ya. Yang pertama, Tuhan yang membuat dia demikian untuk maksud Tuhan. Yang kedua, karena orang lain. Dan yang ketiga, karena dia yang mau begitu. Sehingga kadang-kadang orang bilang betul sudah doi sandia. Kalau dia laki-laki, betul sudah perempuan cantik, kok gosok-gosok sandia juga sende manyau sedikit juga. Ada dalam rancangan Tuhan. Atau orang yang bikin berarti dia patah hati. Mungkin tak salah di mana kok. Di pacar yang lalu kok. Dia mau mengulang lagi dan dia minta untuk berdiri lajang sampai mati. Jadi semua ada di dalam rancangan Tuhan. Bersyukur memberikan kepada kita suatu semangat baru, satu energi positif untuk menghadapi hidup ini dalam suka, dalam duka. Di rumah tangga itu orang bilang langgeng, bilang bahagia, tapi juga ada dia punya lika-liku. Saya pikir kemarin Bapak Mama ada bagi sedikit kasih dong oleh-oleh kado pernikahan kok, ada omong sedikit ya. Gitu. Mesti ada omong ya. Lika-liku, kerikil-kerikil di dalam rumah tangga. Kurang dan lebih sebagai manusia yang diciptakan Tuhan tidak sempurna, maka itu diterima dalam ungkapan syukur. Karena 2 tahun ini masih ada yang kucing dalam karung. Kucing sembunyi, masih ada yang sembunyi. Udah ketawa, ya masih sembunyi separuh Mama. Karena apa? Karena mau dapat, mau baku dapat, sembunyi. Tapi bahasa yang saya mau bilang begini untuk 2 orang, Hamson dan Rina. Besok-besok kalau dia mulai keluar satu-satu ke 302 mengolah rumah tangga lalu mulai muncul, jangan bilang begini, tahu lu besok kawin selalu. Itu lalu terlambat sudah, ya, terlambat sudah. Sudah tidak mungkin. Sebab apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Iya. Perbaiki karena Tuhan punya maksud mempersatukan 2 orang. Tidak boleh berpisah. Karena itu kehidupan bersyukur tidak dapat dilepaskan dari kehidupan keluarga Kristen. Dia menjadi gaya hidup orang Kristen. Sekalipun bersyukur itu memang tidak mudah. Kadang orang sibuk dari pagi sampai malam, musuh capek, soalnya bersyukur naik tanpa tidur. Corona ini yang bikin orang berdoa terus ya. Makanya new normal, jadi orang mulai kadang-kadang suka malas berdoa. Corona pun bikin, jangan tidur belum berdoa, semua harus bangku berdoa. Tapi kayaknya Corona ada jalan, keadaan kelihatannya ada baik-baik. Bisa baku cium tadi, Bapak Jubir dua-dua sudah cium. Lalu biasanya orang sabu itu yang harus bercium ya. Tapi sekarang orang rote cuma mau bercium. Jadi baik sudah, puji Tuhan ya.
Begitu kita usahakan supaya damai sejahtera semua ya. Begitu. Karena ketika kita kubur orang mati yang sabu, ya tidak bercium tidak bisa Bapak Mama. Ini sekarang semua sudah duduk baru dong duduk baku dekat ina ama dong ya, ada madoke di sana, ada inako di sana. Nah ini kita mau baku bilang bagaimana, karena itu sudah tradisi orang Sabu ini. Kalau yang mati itu jantung selendang itu sudah jalan tanpa undangan ya. Kalau orang timur dikasih tahu baru dia datang, kalau suami kasih tahu itu denda ya, kalau bersaudara. Tapi orang Sabu sudah perlu kasih tahu, dia dengar di mana jalan. Itu hebat dan kelebihannya orang Sabu ya. Dan cium itu begitu, karena saya masih gadis, masih nona, saya pernah pegang dulang juga untuk pinangan kakak saya yang ambil nona Sabu. Jadi kali ini adatnya sudah bisa terima. Begitu waktu itu kalian bentang tikar di tanah dan kami sorong duduk sambil berlutut baru sorong ya. Itu orang Sabu. Jadi bapak MC mungkin itu yang satu yang tadi subaik, so ada ini tempurung dan gula sawo mas satu mesti berlutut kok seperti tadi ya. Artinya bukan kita sujud sembah, tapi itu tradisi Sabu ya. Apalagi kalau kurang, ada kekurangan di situ, cium saya bisa menutupi semua tuh, haleluya Bapak. Orang Sabu rendah hati sekali, tapi cantik-cantik yang banyak. Ada Mas Jawa bilang, Mama Kupang ini orang nona-nonanya cantik, terlebih itu nona Sabu tuh cantik-cantik. Saya berencana sampai masuk pulang Jawa lah ingat istri anak ya. Memang betul ya. Begitu Bapak Mama, itu penggora pencobaan juga karena kita punya kelebihan, itu talenta dari Tuhan ya. Jadi Bapak Mama, syukur sore hari ini karena Tuhan telah beri calon suami dan calon istri yang baik. Walaupun harus disadari ada kurang lebih, diterima sebagai berkat dan anugerah Tuhan. Amin doa orang ya, itu diterima ya, kelola dengan baik. Syukur karena Tuhan beri keluarga yang baik, yang bisa bertanggung jawab terhadap dua orang dengan kasih. Sore hari ini semua jalan dengan kasih, enak-enak, enjoy, relax dan berakhir dalam damai sejahtera. Sang kurang hati, kau tadi dulu makan gula sabu ya, disuruh pilih nama sang kurang hati ya. Puji Tuhan, senang sekali ya, puji Tuhan. Syukur karena peristiwa pinangan sore hari ini berjalan dengan baik. Mulailah kehidupan barumu dalam hidup dekat dengan Tuhan, dengan selalu bersyukur. Tidak boleh lupa bersyukur, sebab Allah tidak akan pernah tinggalkanmu. Ia akan selalu menyertaimu sepanjang jalan rumah tanggamu. Hanya satu pintu yang dua orang boleh keluar, yakni pintu apa? Pintu takut omong. Pintu apa? Satu pintu di dunia ini yang nanti dua orang boleh keluar. Semua sudah kunci habis. Dia son ada lubang-lubang ada juson ada. Satu pintu yang nanti dua orang keluar. Satu pintu. Susah? Pintu kematian. Pintu kematian. Hanya satu pintu. Lubang ana dong su tutup ya. Mata keranjang, mata menyala, apa lagi? Susun ada. Hanya ada satu pintu yang dua orang keluar, pintu kematian. Tuhan Yesus bilang ada satu lagi kecuali karena zina, tapi dia bilang pengampunan 70 kali 7 kali. Kalau itu masih ada. Jadi kalau baru satu kali pi bersina kasih ampun, dua kali pi bersina kasih ampun, 70 kali 7 kali kasih ampun. Terlalu banyak Tuhan lama mati ya. Tapi saya ikuti satu pendeta tuh benar-benar dia lakukan itu Bapak Mama, dan itu mentor saya waktu saya studi kerja lapangan, dan saya bilang itu luar biasa Bapak. Kalau itu saya alami, saya tidak tahu bisa atau tidak. Istrinya itu cuma datang lapor, Papa, Mama ada di kebun sana tuh yang laki-laki lain, Bapak layani 11 gereja. Satu bulan baru pulang satu kali. Mama sudah laki-laki lain. Dia tidak tanggapi itu omong jemaat. Satu bilang, Mama ada ambil kayu api, mana itu laki-laki Bapak. Mama ada pi mandi, mana itu laki-laki. Dia tidak tanggapi.
dia dapat 7 kali di atas tempat mereka tidur, tempat yang didoakan. Dia dapat 7 kali. Istrinya bersinah ketika dia pulang dari pelayanan. Dan Bapak Pendeta itu, Bapak Mama, kenapa dia dapat? Dia punya istri bisa dengan mudah. Karena dia jalan biar sepatu alas itu ada berbunyi, dia tidak berbunyi, Bapak Mama. Dia jalan itu tidak berbunyi. Saya tidak tahu dia injak bagaimana. Sepatu yang dasar apa sepertinya keras mati itu tidak bunyi di lantai. Di aspal pun tidak bunyi, kami jalan kaki. Tidak bunyi. Karena itu dia mudah dapat istri. 7 kali dapat istrinya, dia bilang, Mama mari. Ketong omong baik-baik untuk cere. Karena dia dapat sendiri 7 kali. Nasihat-nasihat itu tidak bisa. Ya. Dan itu menjadi kesaksian saya untuk setiap mempelai, tetapi juga bagi diri saya sendiri. 7 kali dong cerai. Mama pergi KND untuk laki-laki, melahirkan anak yang di dalam kandungan, karena mau minta anak, dong tidak punya anak. Dia sudah izin dia suami, Bapak beta izin kau cari ketong anak. Ya. Nah ini izin di pendeta, Bapak Mama, aduh mana mungkin pendeta kasih izin. Kau Bapak pendeta suruh. Bisa kok, ketong kasih izin bisa, ketong suami istri pi bersin. Tidak bisa. Tidak bisa Bapak Mama. Bapak tidak izin, biar kalau kita hidup demikian. Kalau memang kamu tidak dikarunia enak, piaralah kehidupan rumah tangga. Itu Tuhan sudah atur begitu. Ya. Kita berdoa untuk bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Allah memberkati kami semua yang mengambil bagian di dalamnya, agar kami pulang dengan sukacita kebenaran firman-Mu, untuk kami bertumbuh di dalamnya, semakin bersyukur kepadamu untuk segala hal yang Tuhan izinkan kami alami dalam kehidupan ini. Kami akan tandai persekutuan kami untuk menopang kebenaran firman-Mu agar diwatakan di mana saja dan kapan saja melalui persembahan yang sudah kami siapkan, baik nazar khusus keluarga, persembahan bersama. Allah taruh tangan kasih-Mu di atas, memberkatinya agar kami boleh mengelolanya demi kepentingan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. NKB 133 ayat 1-3 mengantar persembahan. Mama, saudara-saudara, mari kita bersahabat dalam doa. Kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus, ya Allah, ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus.
sebab Engkau baik, teramat baik bagi kami. Terkhususnya bagi kedua kekasih kami, Hanson dan Rin. Ketika mereka mengambil sikap untuk saling mengasihi dan mencintai seorang demi yang lain, Allah turut bekerja dalam perjalanan cinta kasih mereka. Dan Allah mengizinkan mereka untuk membangun kehidupan bersama dengan dasar cinta kasih yang di dalamnya Yesus Kristus mendasari semuanya. Karena itu kami sangat berterima kasih karena awal yang baik telah Allah berikan kepada mereka untuk melihat segala kemurahan Allah dalam perjalanan kehidupan mereka. Bentuk-bentuk penyertaan Tuhan lewat orang tua dan keluarga, kakak beradik, sore hari ini dinyatakan lewat peristiwa pinangan. Biarlah ini menjadi satu pembelajaran yang indah bagi kedua kekasih kami. Mereka tidak akan melupakannya Tuhan, tapi memelihara hubungan persaudaraan satu sama yang lain yang karena cinta mereka mempersatukan keluarga kedua belah pihak. Tuhan memberkati Bapa. Harapan-harapan mereka di dalam memasuki peneguhan pemberkatan nikah pada hari esok untuk rumah tangga dan pergumulan ke depan, Tuhan yang paling tahu. Di kesempatan ini kami sangat bersyukur karena mereka duduk dengan damai sejahtera penuh kasih sayang seorang dengan yang lain. Kami melihat itu dari aura mereka Tuhan, dan kami sangat bersukacita dalam Tuhan. Sebuah keindahan dalam ciptaan-Mu Allah karuniakan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami menaruh pergumulan untuk memperoleh keturunan kepadamu Tuhan. Mereka rindu 4 anak. Tuhan sediakan bagi mereka. Karena kami percaya orang yang meminta akan peroleh dengan iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berilah mereka percaya pada penyertaan-Mu. Dan perlindungan-Mu nampak di suka duka kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Agar apapun yang akan mereka alami di kemudian hari dalam mengelola rumah tangga Kristen mereka, Allah tidak akan pernah undur daripada mereka, tetapi mereka selalu bertanya padamu Tuhan untuk mendapatkan jawaban-jawaban kasih. Mereka beriman pada jawaban-Mu Tuhan, dan kami percaya apapun yang mereka hadapi, mereka akan tetap kuat tegar, tetap menjadi semangat dalam menerima rumah tangga sebagai berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan lewat Papa Mama, orang tua, jubir, MC, semua yang hari ini mempersembahkan dengan cinta. Allah memberkati untuk menjadi bagian yang menyemangati kedua kekasih kami memasuki rumah tangga yang baru. Hari pemberkatan nikah esok kami serahkan padamu. Keselamatan Allah anugerahkan, kesehatan Allah anugerahkan, hikmat Allah anugerahkan. Lalukan dari segala perkara-perkara duniawi, memberkati semua yang telah dipersiapkan untuk memasuki rumah-Mu untuk diberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami Bapa. Ini ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita melakukan pujian Kidung Jemaat 308 bait pertama. Saya jemput Papa Mama berdiri. Dan merasakan tiap sukacita.
menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar dan pusat kehidupan keluargamu, maka ia akan menjamin segala kebahagiaan yang sejati. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Berkat dan sukacita Tuhan melimpah dalam hidupmu. Anugerah dan kasih karunia Allah Tritunggal memurnikanmu senantiasa. Hiduplah dalam janji damai sejahtera Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Salam Bapak Mama, silakan duduk kembali, ibadah selesai dan saya kembalikan waktu kepada Bapak MC. Terima kasih kami sampaikan kepada Mama Pendeta Asnat beserta Bapak atau Ibu Presbiter yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu indah pesan iman yang disampaikan oleh Mama Asnat, Mama Pendeta Asnat untuk kedua kekasih kita, bahkan bukan untuk kedua Madoke dan Nako, tapi untuk kita semua, baik itu yang belum berkeluarga maupun telah berkeluarga. Terima kasih Mama Asnat untuk pesan-pesan iman yang telah disampaikan untuk kami semua. Bapak Ibu, undangan yang saya hormati, kebersamaan kita pada sore hari ini begitu membahagiakan keluarga besar Mage, keluarga besar Talo, keluarga besar Mesak, tentunya keluarga besar Soru, Nge, dan Meok, dan kita semua. Terutama yang paling berbahagia Madoke dan Nako. Ya, begitu ya. Senyum-senyum Bapak Madoke. Bapak Ibu, begitu banyak yang datang mendukung kami keluarga besar Mage, Talo, Mesak di dalam acara peminangan sore hari ini. Banyak yang Bapak Ibu telah buat untuk kami semua keluarga, dukungan moral maupun material. Oleh karena itu tidak berlebihan ada keluarga yang akan menyampaikan perasaan sukacita mereka untuk kita semua pada sore hari ini. Dengan hormat Bapak Max Alundaka akan mewakili keluarga menyampaikan perasaan atau isi hati keluarga pada sore hari ini. Bapak Max Alundaka atau Bapak Wako, Bapak Max ini juga bagian dari keluarga Sabu Mama Asnat. Selamat sore Bapak Max, mari silakan Bapak Max. Bapak Max, nama Sabu apa? Mako. Oh, Bapak Max yang mesti ucap sendiri. Mama Asnat. Bapak Max salah aja nama Sabu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati dan kasihi Mama Pendeta Asnat Manek Makoni, lain firman dari Kemit Kemat Penyiar Webobo, tentu bersama dengan perangkat pelayanan Bapak Presbiter lingkungan setempat yang hadir bersama yang saya hormati dan kasihi. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Mama dan Bapak Saudara semua yang hadir bersama-sama dengan kami pada sore hari ini. Selamat sore menjelang malam. Shalom. Kita semua patut menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena dalam kasih setia dan kemurahan Tuhan, maka Bapak Mama semua boleh ada bersama-sama dengan kami, keluarga besar Mage, Talo, Mesak, dalam kebahagiaan sore hari ini. Ibarat sebuah penerbangan, ada satu tujuan yang mau dicapai, tapi penerbangan itu ada tempat persinggahannya.
transit dari satu tempat ke tempat yang lain menuju kepada tujuan. Demikian pula anak kekasih kami, Rina, atau tadi disebutkan Nako. Saya Mako, saya punya anak Nako. Telah memulai perjalanan itu, perjalanan cintanya. Perjalanan itu telah dimulai sejak Tuhan, pencipta, pemelihara, penguasa dan pengendali hidup, menanamkan dalam hatinya cinta kasih yang dari Tuhan. Nama sahabat tadi, nama sahabat tadi apa? Ya, Madokehe. Jadi Nako menyambut cinta kasih yang disampaikan oleh Madokehe karena Tuhan telah memulai menumbuhkan cinta itu dalam hatinya. Dan hari ini sampai pada transit pertama, yaitu Peminangan. Ada kata bijak yang ditulis dalam buku renungan Mana Surgawi. Dia bilang begini: semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Jadi setiap peristiwa dimulai dan pada tahap itu ada akhir yang baru dan seterusnya. Hari ini anak kami Nako dalam perkenanan dan pertolongan Tuhan telah berani mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. Walaupun tanpa papa dan mama ada bersama-sama. Setiap orang tentu merindukan bahagia seperti ini kalau papa dan mama ada. Walau demikian, ada papa dan mama pengganti. Ada Kayana, ada Kayap, ada kakak-kakak yang lain, ada papa mama dan keluarga semua. Termasuk semua papa mama dan keluarga yang hadir pada sore hari ini. Karena itu kami memandang peristiwa yang terjadi hari ini sebagai sebuah peristiwa iman. Karena apa yang terjadi hari ini merupakan wujud cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan kepada anak kami Nako, tentu juga dengan anak kami Madokehe. Karena tanpa campur tangan Tuhan, kebahagiaan sore ini tidak mungkin ada sebagaimana yang kita saksikan. Kami patut berterima kasih kepada keluarga besar Sorunge yang telah datang dalam sebuah kehormatan dalam keluarga kami, keluarga Mage Talo Mesak. Acara peminangan telah berlangsung dengan baik. Dan karena itu syukur dan puji kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terima kasih kami sampaikan kepada Maha Pendeta As bersama dengan perangkat pelayanan dari Jemaat Kemit Peniel Ebobo yang telah hadir dalam kebahagiaan ini dan telah memimpin ibadah syukur peminangan. Kami juga percaya bahwa Gemit Peniel Ebobo tentu telah aktif terlibat dalam segala urusan, sehingga tidak saja hari ini, tetapi peristiwa hari besok saat pemberkatan semua dapat terselenggara dengan baik. Karena itu peristiwa hari ini dan peristiwa besok
kami juga tetap memohon dukungan doa dari Bapak Mama dan Bapak Saudara semua, sehingga sukacita hari ini dapat berlanjut sampai dengan besok dan seterusnya kepada kedua kekasih kita untuk hidup dalam rumah tangga yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Karena itu izinkan saya juga menyampaikan limpah terima kasih kepada semua Papa Mama dan Pak Saudara yang sudah berkenan hadir, semua tetangga, semua keluarga, sahabat, kenalan yang telah menghargai undangan kami dan ada bersama-sama dengan kami di sini. Tidaklah sesuatu yang terbaik yang dapat kami berikan kepada Bapak dan Mama selain ucapan terima kasih dan doa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang mempunyai kehidupan dan berkat selalu melimpahi Bapak Mama dan Bapak Saudara semua dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Atas nama keluarga besar Mage Talo Mesak, terkhusus Kayana dan Kayap, kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam kebersamaan sore ini sejak Papa Mama datang sampai dengan saat kembali sebentar, terkhusus saat kita berada di meja jamuan, jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon kiranya dimaafkan. Yang tidak baik ditinggalkan di sini, yang dibawa pulang adalah yang baik-baik untuk diceritakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian Bapak Mama dan Saudara sekalian, suara hati kami, keluarga besar Mage Talo Mesak dalam peristiwa bahagia peminangan sore hari ini. Atas perhatian Bapak Mama dan Saudara sekalian, kami menyampaikan limpah terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam. Terima kasih kepada Bapak Max Alundaka atau Bapak Mako yang telah berkenan menyampaikan isi hati keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, sore hari ini untuk melengkapi sukacita kita, keluarga besar Mage Talo Mesak, tentunya secara khusus Rina, Mama Yana dan Bapak Yap menyediakan kita santap sore bersama. Oleh karena itu, sebelum kita memberikan salam dan jabat sebagai akhir dari kebersamaan kita, tentunya kita akan mengawali semua dengan doa. Oleh karena itu, sekali lagi dengan hormat Mama Pendeta As boleh memimpin kita dalam doa santap sore bersama. Bapak Ibu, nanti setelah santap sore nanti kita akan foto keluarga. Sudah itu baru kita memberikan salam dan jabat kepada kedua kekasih kita yang berbahagia, Madoke dan Nako. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menghampiri meja hidangan, mari kita minta berkat daripada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang di surga. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa, atas perkenan Tuhan sehingga kebaktian dan peminangan pada sore hari ini boleh selesai Tuhan. Sebagai tanda syukur kami Bapa, kami akan menikmati berkat Tuhan bersama dengan seluruh keluarga ya Tuhan. Sebelum kami menghampirinya Bapa, kiranya Engkau memberkati semua yang telah dihidangkan, agar semuanya itu boleh mendatangkan berkat, kekuatan dalam tubuh jasmani kami Tuhan. Dan kami akan kembalikan dalam keadaan kosong. Kiranya Tuhan memberkati kedua keluarga di dalam tugas dan kerja, dalam seluruh hidup dan pergumulan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang dan bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati,
perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu semua, hidangan yang disiapkan ada 2 meja atau 2 buffet di sebelah kiri rumah ini. Di 2 meja ini semua makanan bersifat nasional. Namun keluarga juga menyiapkan makanan tambahan di samping kirinya kanannya bagi Bapak Ibu yang bisa menikmati makanan yang berlemak. Jadi yang di tengah ini bebas tol. Kalau Bapak mau agak ke pinggir sedikit, ingat jaga kesehatan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dan kepada kedua adik kekasih kita, silakan untuk memberikan hormat saja kepada sebagai tanda bahwa mempersilakan maju ke depan sedikit, rajin-rajin jalan supaya badan turun. Silakan dari sini saja memberikan ini kepada sapaan kepada Bapak Mama semua. Dari silakan Bapak Mama Pendeta, Bapak Pendeta Esra, silakan untuk bisa mengambil bagian. Kita semua akan memberikan salam dan jabat pada akhir sesi foto bersama. Bagi Bapak Ibu yang mungkin keluarga yang belum mengambil bagian dalam santap sore ini, silakan bergambar dulu. Ya. Kepada Bapak Ibu keluarga yang mau foto duluan silakan. Habis mengambil bagian silakan. Sehingga bisa memperpendek waktu. Pendeta sudah bikin apa orang, Bapak Pendeta? Saya tambah 1 dulu. Emang Bapak Pendeta. Nanti, emang. Ada tadi ya. Ada tadi itu. Nanti ya. Belum potong berapa orang? Para tadi. Awalnya sampai awalnya. Boleh, boleh.
Karina. Sudah?